Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang kami hormati Ibu Janti dan Bapak Faiz selaku dosen pengampu kelas bisnis konsumen project, dan yang juga kami hormati Bapak Arman selaku mitra kami dalam pelaksanaan project di semester ini. Saya Nurufki Indra Manujufa, Narapin 024, dan rekan saya Widya Dwi Anggraini NRP 150 ingin mempresentasikan laporan akhir dan konstruksi proyek yang telah kami kerjakan. Judul proposal proyek kami adalah Desain Taman Teknologi dan Pengembangan Awal Marketplace Stempel di Kota Batu. Untuk profil konsultan kami sendiri itu bernama Icon, yang merupakan sebuah jasa yang mencoba menyelesaikan permasalahan terkait klien dalam bidang marketing, STM, serta permasalahan lain terkait kinerja organisasi. Visi kami itu biar sukses is our happiness, dengan misi menaruhkan jasa yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah klien, menyelesaikan problem klien, dan juga membangun usaha berkelanjutan. Untuk profil mitra kami yaitu Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Bisnis Industri ITS, yaitu pusat kajian mendorong penguatan riset dan inovasi bisnis serta penguatan industri dalam mendukung daya saing nasional. Untuk sektor target mitra kami itu ada pariwisata, entrepreneurship, UKM dan IKM, strategic manufacture, renewable energy, dan Hankam Alutsista. Nah, untuk proyek pengerjaan kami itu memiliki latar belakang banyaknya potensi herbal di kota di Indonesia yang sangat banyak, dan produksi tanaman obat itu meningkat tiap tahunnya. Namun masih sedikit tanaman obat yang telah diketahui hasilnya. Dan juga tingkat konsumsi jamu Indonesia itu masuk sangat tinggi. Nah, Kota Batu merupakan salah satu daerah memiliki warisan leluhur berupa kekayaan herbal jamu. Pemerintah Kota Batu sendiri itu berusaha memaksimalkan potensi tersebut dengan mengadakan festival jamu Nusantara pada tahun 2019. Namun festival suatu acara yang terbatas adanya jangka waktu itu kurang maksimal untuk memaksimalkan potensi yang ada. Di sini ada skop kerjaan dan jadwal pengerjaan proyek yang kami kerjakan. Di proyek ini tuh terdapat kami melakukan rekaman pustaka KKN yang dilakukan pada bulan Juni, dan kami menyelesaikan laporan akhir itu pada Januari. Di sini skop kerjaan kami itu adalah melakukan persiapan dan koordinasi proyek, persiapan acara yang terkait dengan proyek ini, pengumpulan data, pembuatan desain taman teknologi, pembuatan website, penyusunan herbal, dan pembuatan timeline 4 tahun ke depan serta analisis risiko mitigasi proyek. Berikut ini kami yang ingin menunjukkan progres pengerjaan proyek. Yang pertama, desain taman teknologi. Sebelumnya itu hanya terdapat zonasi untuk wilayahnya, dan sejujurnya itu kami telah membuatkan denah lokasi taman teknologi. Selain itu, kami juga membuat list bangunan utama di Taman Teknologi Harga Batu, yang terdiri dari 3 bangunan utama, inkubasi bisnis, gedung penerapan langsung teknologi, dan gedung pelatihan pengembangan. Di sini kami telah melampirkan tata letak denah lokasi di dalam lokasi yang ada. Selanjutnya ada buku ramuan herbal, dimana sebelumnya itu buku ramuan herbal ini masih terpisah-pisah karena ada yang khusus bayi, ada yang khusus anak-anak. Jadi sebetulnya di sini kami sudah menyusun buku ramuan herbal keluarga, jadi untuk anak-anak dan juga pendamping umum yang ada. Terus sebelumnya ini layoutnya itu masih terlalu sederhana. Di sini kami memberikan gambar-gambar menarik serta membuat layout yang mudah dibaca untuk masyarakat. Nah, terus kami juga menambahkan adanya halaman bab tentang list khasiat tanaman herbal. Sebelumnya itu listnya itu hanya list sederhana, sangat sederhana seperti ini, dan susah untuk mencari tanamannya karena listnya sangat dempet. Di sini kami membantu memperbaiki dan memberikan gambaran yang untuk lebih menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat. Selanjutnya ada pengembangan awal website marketplace herbal. Sebelumnya itu website belum ada, dan kasusnya kami sudah ada website yang berisi 2 halaman, yaitu data keamanan dan marketplace. Selanjutnya ada perencanaan pengerjaan proyek ke depan. Untuk perencanaan proyek dan capaian di 2 tahun pertama dari segi pembangunan tahun 2021 di tugas semester 1 itu ada pengurusan perizinan AMDAL serta zonasi dan juga riset produk herbal. Selanjutnya di tujuan semester 2 terdapat persiapan lahan dan juga pengembangan website. Setelah itu di tahun 2022 ada pengembangan gedung penelitian, greenhouse, serta pengumpulan data tanaman herbal. Selanjutnya di tahun 2022 di semester kedua ada penyelesaian pembangunan greenhouse serta pengembangan dan updating website. Next. Nah, selanjutnya untuk perencanaan proyek di 2 tahun terakhir,
di tahun 2023 di tujuan semester pertama terdapat pembangunan galeri dan restoran serta riset produk herbal tambahan, dan juga di semester kedua terdapat penyelesaian pembangunan restoran, finishing website, pembangunan fasilitas-fasilitas lainnya, serta koordinasi dengan PLN dan juga sumber daya lain. Untuk tahun terakhir 2024 di semester pertama, yakni menyelesaikan semua pembangunan, finishing jalan, dan juga updating website, serta launching. Untuk tujuan semester 2 terdapat finishing jalan dan juga lahan parkir, pengadaan alat-alat, serta memulai produksi produk herbal dalam jumlah besar. Next. Nah, selanjutnya untuk capaian selanjutnya yakni Gancar pembangunan Taman Teknologi. Next. Nah, di sini ada Gancar dari tahun pertama dan tahun kedua, serta tahun ketiga dan juga tahun keempat. Nah, selanjutnya ada juga Gancar pengembangan marketplace herbal. Nah, di sini ada beberapa kegiatan, terdiri dari 15 kegiatan, dan slide ini merupakan 2 tahun pertama Gancar untuk pengembangan website. Dan selanjutnya juga ada tahun ketiga dan juga tahun keempat untuk pengembangan website. Nah, setelah itu ada capaian selanjutnya, yakni identifikasi risiko. Identifikasi risiko ini terdiri dari 3 jenis risiko. Yang pertama, risiko strategis. Risiko ini terkait dengan terhambatnya fenomena yang tidak biasa. Jadi, proyek bisa terhambat oleh kejadian-kejadian yang tidak biasa, seperti kalau saat ini itu COVID. Untuk risiko ini bisa dimitigasi dengan menyiapkan beberapa plan untuk situasi yang tidak terduga. Selanjutnya, pembuatan rancangan dan konsep taman teknologi yang bisa saja molor. Ini penanganannya berupa menyiapkan timeline kedua untuk mengantisipasi keterlambatan kegiatan. Selanjutnya, perumusan strategi yang kurang tepat bisa dimitigasi dengan memperkerjakan tenaga ahli di bidang marketing atau di bidang digital marketing. Selanjutnya, rencana mitigasi risiko yang belum maksimal bisa dimitigasi dengan FGD bersama dengan stakeholder. Selanjutnya, untuk risiko finansial, risiko yang pertama ialah konsep bisnis yang kurang berprofit. Nah, di sini bisa ditangani dengan meningkatkan value produk herbal dan juga konsep edukasi wisata yang menarik dan juga interaktif. Selanjutnya, untuk risiko pembengkakan biaya dari estimasi awal, ini bisa dimitigasi dengan adanya investor atau pencarian investor. Next. Selanjutnya, untuk risiko operasional, yang pertama yakni perizinan lahan dan AMDAL yang membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, ini bisa ditangani dengan penyelesaian pembangunan bisa diselesaikan tahun 2024. Ada jadwal pembangunan yang dilakukan overlapping dengan pembangunan gedung lainnya. Selanjutnya, yakni pembangunan gedung yang lebih lama dari perkiraan. Melakukan overlapping pelaksanaan kegiatan pembangunan yang bisa dilakukan secara bersamaan. Selanjutnya, risiko kekurangan tenaga kerja bisa mencari pekerja borongan. Selanjutnya, kegagalan penanaman tanaman herbal bisa dimitigasi dengan perbaikan lahan untuk meningkatkan kesuburan. Untuk risiko ATM center belum bisa dibangun, bisa menunda pembangunan tersebut. Selanjutnya, website dan marketplace kurang mendapat awareness. Ini bisa dimitigasi dengan merumuskan strategi pemasaran dan survei pasar. Next. Nah, untuk kesimpulan dan saran, next. Dari pendampingan yang telah dilakukan selama 1 semester ini, terdapat beberapa capaian dan tambahan yang telah diselesaikan oleh konsultan. Beberapa di antaranya ialah desain taman teknologi, rancangan website, dan juga marketplace, buku herbal, dan lain sebagainya. Nah, capaian-capaian pendampingan proyek ini merupakan gabungan dari beberapa langkah persiapan menuju pembangunan taman herbal. Nah, tahap ini merupakan tahap penting karena menganalisis kondisi existing serta strategi plan ke depannya. Nah, oleh karena itu, konsultan berharap perencanaan yang telah dibuat bisa diimplementasikan secara optimal serta terdapat kontrol proses selama proyek dilakukan.
Nah, untuk saran dari mitra kepada tim konsultan selama proyek berlangsung ialah penambahan analisis risiko serta perencanaan proyek 4 tahun ke depan yang sudah dilakukan oleh konsultan. Untuk saran dari tim konsultan kepada mitra yakni pengimplementasian bangunan taman dan pengembangan website sesuai dengan Gancar. Setelah itu juga ada kontrol dan evaluasi berkala serta memitigasi risiko sedini mungkin. Nah, sekian dari presentasi dari kami. Apabila ada saran, kami sangat menerima. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.